Molongzi. Nama ini diketahui mereka hanya beberapa hari yang lalu, ketika Sushuan menyebut-nyebut papan Bounty Academy Beichang. Adapun siswa yang berlatih di benua Beichang yang luas, nama ini sama menakutkannya dengan iblis. Konon, orang ini memiliki bakat kultivasi yang luar biasa dan watak yang sangat kejam. Dia dibesarkan dan dididik sepenuhnya oleh Istana Naga Iblis. Selama bertahun-tahun, hampir setiap murid yang bertemu dengannya saat berlatih di luar kehilangan nyawa mereka. Kekejamannya tak terkira. Setiap orang yang dia bunuh dipenggal kepalanya, dan kepalanya diletakkan di atas mayat mereka. Di atas setiap kepala, dia menancapkan 3 dupa yang dibasahi darah segar. Kekejaman orang ini bahkan membuat para petinggi Akademi Beichang geram. Mereka pernah mengirimkan pasukan pemburu untuk menyingkirkannya. Meskipun pasukan pemburu berhasil melukainya, mereka harus membayar harga yang mahal. Namun, yang paling mencengangkan adalah dia selalu berhasil melarikan diri. Setiap kali dia muncul kembali, dia menjadi semakin kuat dan sulit untuk ditangani. Wajah Sushuan dan yang lainnya memucat pasi saat mereka mengalihkan pandangan kepada pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di punggungnya. Senyum tipis terukir di bibir pemuda itu, namun hawa dingin menusuk tulang mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan orang merepotkan di sini? Ini jelas merupakan eksistensi yang bahkan lebih menakutkan dari Baishuan. Sushuan mengertakkan giginya dengan erat, merasakan keputusasaan yang tak terelakkan. Saat mereka bertemu Baishuan, mereka masih memiliki peluang untuk bertarung. Namun, dengan kemunculan Molongzi, harapan untuk melarikan diri semakin tipis. Tampaknya musibah ini tak mudah untuk dihindari. Kuo Xiong tersenyum pahit, matanya memancarkan keputusasaan. Mu Chen menyeka darah segar dari sudut bibirnya dengan gerakan lemah, berusaha menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Tatapannya terpaku pada sosok di hadapannya, hatinya diliputi rasa tak berdaya. Keadaannya saat ini benar-benar mengerikan. Namun, energi mengerikan di dalam tubuhnya telah terkuras habis. Jika dia ingin melanjutkan pertarungan, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Tante Jiuyu. Tetapi jika itu masalahnya, maka luka di tubuhnya akan memburuk. Jika dia tidak ada pilihan lain, maka dia hanya bisa mengambil tindakan itu. Bahkan jika konsekuensinya mengerikan, masih lebih baik daripada membuang hidupnya. Haha, ada apa dengan wajah kalian semua? Kalian cukup tangguh dalam membunuh Baishuan. Di Akademi Beichang ini, aku yakin kalian bukan orang sembarangan, kan? Aku ingin tahu, berapa peringkat kalian di peringkat surgawi? Molongzi berkata dengan lembut sambil tersenyum pada semua orang dari jauh. Bukan urusanmu. Ekspresi Kuo Xiong menjadi gelap. Sungguh keberanian yang luar biasa, aku terkesan. Molongzi tersenyum ketika dia memberi Kuo Xiong jempol. Mantap! Wajah Sushuan berubah saat tangannya yang seperti batu giok terangkat. Mutiara spiritual air padat meledak dengan cahaya yang menyilaukan ketika gelombang pasang biru menyapu dan membentuk garis pertahanan yang kuat. Shuhu! Suara halus angin kencang terdengar ketika cahaya hitam merobek gelombang air yang berat. Setelah itu, dengan kuat menghantam lengan Kuo Xiong, menciptakan lubang dengan darah segar mengalir dari sana. Wajah Kuo Xiong memucat, tetapi dia tidak menyerah. Tatapannya yang ganas tetap terfokus ke arah Molongzi. Mu Chen terbatuk, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya yang dingin menatap Molongzi, dan dia berkata dengan lembut, "Teman, jika kau terus menekan kami dan tidak memberi kami jalan keluar, bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Sushuan dan yang lainnya tercengang melihat Mu Chen. Jika orang lain yang mengatakan itu kepada Molongzi, mereka mungkin akan menertawakannya. Tapi terhadap Mu Chen, yang baru saja berhasil membunuh Baishuan, mereka tidak bisa menganggapnya enteng. Mata Molongzi menyipit saat dia melihat Mu Chen dengan acuh tak acuh. Dia berkata, Baishuan dibunuh olehmu, kan? Memang, kamu tangguh. Kamu mampu mencapai langkah ini hanya dengan kekuatan fase tengah level Rongtian. Dia tersenyum, tanda naga iblis perlahan membentang, menunjukkan keganasannya. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengancamku? Kamu bisa mencobanya. Mu Chen. Sushuan dan yang lainnya berkata dengan nada khawatir.
Tidak peduli metode apa yang dimiliki Mu Chen, saat ini dia sudah sangat terluka. Jika dia menghadapi pertempuran lain, tentu saja itu akan menjadi beban besar baginya. Mu Chen melambaikan tangannya, saat mata hitamnya berkobar dengan api emas hitam, menatap Mo Longxi. Pada saat ini, tidak ada jalan lain bagi mereka. Orang di hadapan mereka ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Mo Longxi menyipitkan matanya saat melihat Mu Chen. Tubuh Mu Chen berkobar dengan api emas hitam yang aneh. Alis Mo Longxi sedikit terangkat, dan senyum di wajahnya berkurang. Dia samar-samar merasakan bahaya dari Mu Chen. Anak yang menarik. Tapi jika itu masalahnya, aku ingin melihat lebih banyak kemampuanmu. Mo Longxi tersenyum. Dia memiliki karakter yang ganas, dan ceramah Mu Chen tidak cukup untuk membuatnya takut. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya ini tidak bisa dihindari. Mo Longxi juga tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan meraih pedang panjang yang ada di belakangnya. Dia dengan ringan gemetar saat pekikan pedang bergema di seluruh langit. Mo Longxi hanya memegang pedang panjang dan tidak mengambil tindakan apapun. Tidak ada banyak siswa di Akademi Beichangmu yang bisa membuatku menggunakan pedang bersisik naga ini. Hari ini, kamu telah memaksaku untuk menggunakannya, cukup bagus. Pedang panjang di tangan Mo Longxi perlahan-lahan terangkat saat dia menunjuk ke arah Mu Chen. Aura pedang menyebar, dan samar-samar, auman naga bisa terdengar. Wajah Su Xuan dan yang lainnya menjadi lebih pucat. Mo Longxi ini jelas ingin membunuh Mu Chen, karena dia sudah mengeluarkan pedang bersisik naga dari tempatnya. Kalian, mundur dulu. Mu Chen berkata dengan lembut. Su Xuan dan yang lainnya mengepalkan gigi mereka, lalu menganggukkan kepala, sebelum mundur dengan kecepatan kilat. Sosok Mo Longxi secara bertahap mulai melayang saat dia menatap Mu Chen. Dia dengan ringan tersenyum dan mengencangkan genggamannya pada pedang panjang yang dipegangnya, seolah-olah itu dibuat dari sisik naga dan dengan lembut menebas keluar. Seni pedang naga, pemenggal kepala naga. Pedang menebas tanpa suara. Setelah itu, Mu Chen bisa melihat bahwa seluruh ruang tampak seperti hancur oleh pedang Mo Longxi. Aura pedang yang menakutkan meraung saat mengambil bentuk naga dan terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Pedang itu tidak mungkin bisa dihindari. Matanya berubah serius saat kedua tinjunya terkepal erat, dan dia siap meminjam kekuatan Tante Jiuyu untuk menghadapi musuhnya. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak mengambil tindakan, langit di belakangnya terkoyak. Tombak panjang berwarna emas gelap keluar seperti komet emas, membawa angin kencang yang tak tertandingi, dan bertabrakan dengan aura pedang naga itu. Blar! Suara benturan dan mengejutkan terdengar ketika aura pedang dan cahaya tombak menyapu. Mu Chen, yang akan mengambil tindakan, tertegun oleh adegan di depannya. Siapa yang membantu mereka? Tombak panjang emas itu berhasil menangkis pedang. Dengan gerakan memutar, tombak itu mendarat di langit, menampakkan sosok yang menjulang tinggi. Tombak panjang emas itu kira-kira sepanjang 10 kaki, dengan penampilan luar yang ganas. Ujung tombak itu menyerupai bunga teratai emas. Kelopak teratai yang tertutup membentuk ujung tombak yang sangat tajam. Cahaya keemasan beredar di sekelilingnya, seolah-olah mampu merobek ruang. Itu. Su Xuan dan yang lainnya terpana melihat tombak panjang keemasan itu. Tak lama setelah itu, sukacita menyambar keluar dari mata mereka, tombak dewa perang teratai surgawi. Shen Changsheng. Mendengar nama itu, hati Mu Chen bergetar. Itu milik sosok legendaris di Akademi Beichang, top 1 di peringkat surgawi, Shen Changsheng. Jeblas-jeblas ledakan. Ada badai dahsyat yang meledak dari langit dari jauh. Cahaya keemasan yang tampak mirip dengan meteorit sedang terbang. Dengan beberapa lampu berkelap-kelip, ia melintasi jarak lebih dari 10 kaki dan muncul di hadapan mereka. Saat sosok cahaya emas itu mengambil tindakan, tombak perang emas mengeluarkan suara berdengung saat terbang kembali dan dipegang dengan kuat oleh pemiliknya. Mu Chen pun menoleh ke arah itu. Cahaya keemasan perlahan menghilang, dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di hadapannya. Rambut hitamnya terurai di bahunya. Wajahnya tegas, dan matanya tampak tenang bagaikan kolam yang dalam. Dia tampak tak tergoyahkan, bahkan jika langit runtuh. Dia berdiri di langit, menggenggam erat tombak perang emas.
Auranya yang penuh wibawa tak terelakkan, membuat orang lain tak bisa mengabaikannya. Ini benar-benar senior akademi, Shen Changsheng. Su Xuan dan yang lainnya sedikit lega dengan perasaan bahwa mereka baru saja lolos dari malapetaka. Siapa yang bisa mengira bahwa Shen Changsheng, yang jarang terlihat, akan muncul di sini? Pemuda yang memegang tombak perang emas mengangkat kepalanya dan senyum tipis muncul di wajahnya yang tegas. Molongzi, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Seorang pemuda berdiri, memegang tombak perang emas. Semangat juangnya melintas di matanya dan dia membawa dirinya dengan udara yang mempesona yang menarik perhatian semua orang. Mu Chen balas menatapnya dengan heran. Sejak dia memasuki Akademi Beichang, dia sudah sering mendengar tentang orang ini. Di antara para murid, dia, boleh dikata, satu-satunya yang bisa menjadi pemimpin tanpa adanya pemilu. Tempatnya sebagai yang pertama dari peringkat surgawi tidak tergoyahkan. Molongzi mengamati Shen Changsheng dari jarak dekat, cengkeramannya erat pada pedang panjang bersisik naga. Senyum terukir di bibirnya, kau telah mengejarku selama 2 bulan. Apakah kamu tidak bosan? Aku mengambil misi untuk memburumu. Bagaimana aku bisa kembali tanpa kepalamu? Shen Changsheng balas tersenyum. Tombak emasnya sedikit bergetar. Kamu tidak bisa membunuhku. Molongzi menggelengkan kepalanya dan dengan malas menjawab, aku ini cukup tangguh, bahkan tim elit pun tidak bisa membunuhku. Tidak mungkin kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Paling tidak, jika aku terus mengejarmu, maka kamu tidak akan dapat membunuh lebih banyak siswa dari Akademi Beichang. Shen Changsheng balas tersenyum, matanya berbinar. Aku pandai menemukan peluang. Saat kau lengah, hidupmu bisa jadi milikku. Molongzi menyipitkan matanya, lambang naga iblis di dahinya menggeliat semakin ganas. Dia mencengkeram pedang panjangnya dan berkata dengan dingin, baiklah, jika kau mengatakannya seperti itu, bukankah lebih baik bagiku untuk membunuhmu, agar kau tidak merepotkanku lagi? Jika kau sudah memutuskan, datanglah dan lawan aku. Shen Changsheng menantang sambil mengarahkan tombak emasnya ke Molongzi. Molongzi menatap Shen Changsheng dengan dingin. Tombak di tangan Shen Changsheng bergetar dan memancarkan energi emas. Tubuhnya berkobar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah dia berubah menjadi matahari keemasan. Niat bertarungnya melonjak, seperti dewa perang yang turun ke bumi. Molongzi ringan tersenyum saat tatapan tajam memenuhi matanya. Dia mengambil langkah ke depan dan pedang panjang itu sedikit bergetar. Cahaya abu-abu pucat naik dari belakangnya dan berubah menjadi balok pedang yang menghancurkan bumi. Setiap balok pedang tampak seperti asli, dan aura pedangnya melonjak ke langit, seolah-olah itu bisa merobek langit. Seni pedang bersisik naga, pedang penghancur langit. Pedang panjang bersiul di udara, mengangkat gelombang balok pedang lain yang menghujani Shen Changsheng. Ekspresi Mu Chen muram saat ia menyaksikan serangan yang menakutkan. Molongzi memang sungguh kuat. Mu Chen menduga bahwa dia mungkin sudah mencapai level Tong Tian. Bakatnya luar biasa untuk mencapai level Tong Tian di usia yang begitu muda. Tapi karena Mu Chen datang ke dunia ini, bakat mengerikan seperti itu tidak ada habisnya. Meskipun Molongzi adalah lawannya, Mu Chen tidak bisa menahan rasa kagum. Molongzi terlihat hanya 4 atau 5 tahun lebih tua darinya, namun Mu Chen terdiam karena kekuatannya. Tidak heran dia adalah nomor 2 di papan Bounty Akademi Beichang. Shen Changsheng mengangkat kepalanya. Ribuan pedang terpantul di matanya. Dia memperkuat cengkeramannya pada tombak dewa perang teratai surgawi yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan. Lalu, lengannya bergetar dan tombak itu melesat ke depan. Hujan teratai surgawi. Sebuah cahaya keemasan berkedip ketika sebuah teratai emas mekar di ujung tombaknya, melebar hingga lebarnya beberapa ratus kaki. Shoo! Teratai emas perlahan berputar ketika mekar, sebelum meledak ke ribuan kelopak, semua bermandikan cahaya keemasan. Cahaya keemasan memenuhi langit dan menghancurkan hujan emas yang spektakuler. Keindahannya mengandung kekuatan yang mematikan. Jeblas-jeblas ledakan. Kelopak bunga teratai yang hancur kembali bersatu dan membentuk pilar emas. Pilar itu melesat melintasi cakrawala dan menghantam balok pedang. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar akibat tabrakan itu.
Serangkaian ledakan keras menggelegar saat energi spiritual liar berdesir. Hutan di bawahnya menderita kerusakan fatal dan rata dengan tanah. Pegunungan agung di sekitarnya teriris menjadi batu-batu besar sebelum hancur berkeping-keping. Dua kekuatan beradu, masing-masing berusaha menghancurkan yang lain. Namun, tidak ada yang bisa mendapatkan keunggulan. Setelah kebuntuan selama lebih dari setengah jam, mereka akhirnya bubar dan melepaskan energi spiritual yang kuat. Haha, tidak heran kau berada di peringkat pertama di Akademi Beichang. Tidak mengherankan bahwa Yuyuan terbunuh di tanganmu. Hari ini, kami akan membiarkan kamu pergi. Tetapi jika kita bertemu lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Molongsi fokus pada balok pedang yang menghilang, lalu berbalik untuk tersenyum pada Mu Chen dan teman-temannya. Lalu, dia menghilang. Dalam rentang beberapa napas saja, dia benar-benar menghilang, namun, suaranya yang samar masih bergema di atas hutan. Shen Changsheng menatap ke arah hilangnya Molongsi, tetapi tidak mengejarnya. Jari-jarinya bergerak dan tombak emasnya menghilang. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi Mu Chen yang masih melayang di udara. Api hitam masih berkobar di sekelilingnya, menunjukkan kewaspadaannya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Shen Changsheng saat dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengamati api hitam yang melilit Mu Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu membuatnya merasa sedikit terancam. Mu Chen merasakan tatapan Shen Changsheng. Akhirnya, dia membiarkan api hitam itu perlahan-lahan mundur ke tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah dan luka. Terima kasih banyak, Senior Shen. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Shen Changsheng. Jika Shen Changsheng tidak muncul, Mu Chen mungkin harus mengalami pertempuran yang brutal. Kamu yang membunuh Bai Xuan? Tanya Shen Changsheng sambil melihat mayat Bai Xuan di lereng gunung terdekat. Ada nada keheranan dalam suaranya. Tentu saja, dia bisa mengatakan bahwa kultivasi Mu Chen masih di fase tengah level Rongtian. Ada jarak yang lebar antara dia dan Bai Xuan. Namun, sebelum Shen Changsheng muncul, Mu Chen telah berani melawan Molongsi. Keberaniannya patut dipuji. Mu Chen mengangguk ringan, tetapi tidak mau menjelaskan detailnya. Dia hanya bisa membunuh Bai Xuan karena energi jahat dari pilar iblis meru agung di tubuhnya. Mu Chen adalah siswa baru yang mendaftar di Akademi Beichang beberapa bulan yang lalu. Tapi jangan remehkan dia. Jika bukan karena dia, aku khawatir kita tidak akan melarikan diri dengan aman. Suara halus dan lembut terdengar. Seorang murid baru? Shen Changsheng tertegun saat melihat Mu Chen. Suaranya penuh kejutan saat dia berbicara, tak kusangka Akademi Beichang akan kedatangan murid baru yang luar biasa. Tampaknya masa depan akan cerah. Aku hanya beruntung, Mu Chen tersenyum. Di sebelahnya, Kuo Xiong menatap Shen Changsheng dengan mata menyala-nyala. Bisa melihat pertemuan peringkat satu ini membuatnya bersemangat. Lukamu sangat serius. Ini pil kehidupan mendalam. Ini akan cukup membantumu saat ini. Shen Changsheng mengulurkan tangannya, memperlihatkan kotak kecil indah di tengah telapak tangannya. Di dalam kotak, sebuah pil obat putih bercahaya samar terbaring. Lingkaran cahaya berputar di sekitar pil, aromanya meresap ke udara dan menarik perhatian mereka. Mu Chen sedikit terpana. Pil ini tidak seperti pil biasa. Bantuannya akan sangat besar bagi orang yang terluka. Namun, tawaran itu terasa terlalu berat dan membuatnya ragu sejenak. Tapi keraguan-raguannya tidak bertahan lama. Dia menerima kotak itu dan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak atas pilnya. Aku, Mu Chen, akan mengingat bantuan ini. Aku akan mengembalikannya ketika ada kesempatan. Saat ini, Mu Chen sangat membutuhkan pil obat untuk membantunya pulih dari lukanya. Menolaknya terlalu keras akan terkesan sok, dia jelas membutuhkannya, jadi mengapa tidak menerimanya? Paling-paling, dia hanya akan berutang budi pada Shen Changsheng. Yang harus dia lakukan adalah mengembalikannya ketika dia mendapat kesempatan. Shen Changsheng tersenyum. Dia senang dengan sikap Mu Chen yang tidak sok kuat. Adapun bantuannya, dia tidak terlalu peduli. Pada kekuatan Mu Chen saat ini, akan sulit baginya untuk mengembalikannya. Aku harus merepotkanmu kali ini. Su Xuan memberi Shen Changsheng pandangan penuh rasa terima kasih.
Jika Shen Changsheng tidak datang tepat waktu, tim kecil mereka akan mengalami kerugian besar, mengingat situasinya saat itu. Mereka tidak tahu trik apa yang Mo Chen gunakan, tapi apapun yang dia lakukan, dia harus membayar mahal. Su Xuan tidak ingin melihatnya menderita karena menyelamatkan mereka. Shen Changsheng menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengejar Mo Longzi selama 2 bulan terakhir. Dia tampaknya telah menerima semacam pesan dari Istana Naga Iblis dan bergegas ke sini. Aku hanya mengikutinya dan tidak pernah berharap bertemu dengan kalian. Kuo Xiong dalam hati menampar bibirnya. Shen Changsheng mungkin adalah satu-satunya siswa di Akademi Beichan yang bisa mengejar Mo Longzi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Shen Changsheng bertanya pada kelompok Su Xuan. Kami telah menyelesaikan misi kami. Sekarang, kita akan kembali ke Akademi Beichan. Su Xuan menjawab. Perjalanan mereka selama setengah bulan penuh dengan bahaya. Sudah waktunya mereka kembali ke akademi dan mendapatkan istirahat panjang. Aku akan ikut dengan kalian ke sana. Luka junior Mo Chen cukup parah dan kekuatan tempur kalian pasti berkurang. Mo Longzi adalah iblis yang kejam dan leceh. Kita tidak tahu kapan dia akan diam-diam kembali. Shen Changsheng bergumam. Kalau begitu, kita harus berterima kasih lagi. Desahan lega melintas di sekitar kelompok kecil mereka. Dengan Shen Changsheng menjaga mereka sampai mereka kembali, kelompok mereka akan sepenuhnya aman,